Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami Voice Valen. Sebelumnya itu kami ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1440 Hijriah. Semoga di tahun kali ini apapun hajat kita, keinginan kita, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Voice Talent perkenalkan, nama saya Mail dan rekan saya juga ya ada Gaya. ada Gaya dan Kita sudah dengan ownernya owner kita. Angin Cafe, Mbak siapa? Sri. Mbak Sri. Mbak Sri ya. Ya Yang untuk cantik Ayu. kami kunjung di Cafe di Langit ya, cafe yang sangat terkenal ini. Kalau dibilang ya enggak ya, kayaknya sudah lama nih. 6 cafe. tahun. Sudah berapa tahun ini? 6 tahun. 6 tahun. Wow. Kita akan tanya-tanya sama Ibu Sri ya, tentang perjalanan berdirinya Cafe di Langit ini. Jadi ada yang bertanya-tanya, kenapa dinamakan Cafe di Langit? Kenapa bukan di langit? Ya. Dinamakan di langit ini tidak dari mana Ibu? Masuk penasaran nama dulu ya. Iya. Kebetulan Saya langsung penasaran di nama sih. Iya, kebetulan namanya diambil dari nama cucu saya. Namanya Langit. Iya, sudah. Namanya Langit. Ya. Namanya Cucu pertama, Bu? iya, cucu pertama. Iya, jadi namanya dari nama dia. Kebetulan kan mungkin dulu waktu jualan pertama kan saya offline itu jualan tumpeng, namanya juga The Langit Tumpeng. Jadi pas punya ini kasih nama apa bingung ya, nama itu saja karena sudah orang sudah kenal The Langit Tumpeng, sudah kenal dari pertama. Saya bikin tumpeng pertama kan namanya itu The Langit Tumpeng, jadi orang taunya itu dari awalnya dari rumah dulu. Ya, terus pernah ke CH saya pakai gerobak jualan sebelum COVID. Saya jualan di kaki 5 dulu di muka kantor camat. Pernah 3 bulan kah, 2 bulan, habis itu COVID itu. Habis itu sudah sementara bangun di sini. November tanggal 15 tahun 2000 pindah ke sini. Ya. Tadi katanya tidak. Iya, nanti menginjak 6 tahun, belum 6 tahun ya. Menginjak ke 6 tahun, karena nanti November baru 6 tahun. 15 November. Berarti di tahun 2019 itu Bu ya? Iya. Iya, 2019 ya, Iya. awal mulainya. Iya, awal mulanya dari kaki 5 kita. Iya. Iya Bu, memang dalam meniti karir usaha mungkin perjalanannya seperti itu Bu ya? Iya, dari rumah ke kaki 5. Ya, betul Bu. Terus ke sini Dari kebetulan. 2020 ke 2026 sudah 6 tahun itu bertahan dalam waktu yang lama kalau menurut saya ya, karena dengan adanya kafe-kafe baru ya Bu. Iya, benar. Ada yang hanya 6 bulan, 1 tahun, terus membuktikan. Langit luar biasa ya. Alhamdulillah ya. Luar biasa masih bertahan, dan tadi saya menyaksikan pengunjungnya banyak sekali, malah sudah ada reservasi duluan Mbak ya. Iya, kita reservasi 1 hari sebelumnya, ada yang seminggu sebelumnya, ada yang 3 minggu sebelumnya, malah yang di sini nih 3 minggu sebelumnya tadi ya, karena dia minta ruangan AC kan. Ya, saya malah yang sama ya. itu tadi batal, yang di atas tadi batal. Dia bilang nggak jadi Bu, soalnya teman-teman pada sibuk sendiri-sendiri. Akhirnya nelpon lagi, Bu ada beef stick ya? Saya bilang sebenarnya itu bukan di menu bubur, cuman ada, memang itu menu bestseller kami, cuman kalau mau request itu kami bikinkan. Saya bilang soalnya ada tamu ini Bu. Oh ya, saya bikinkan tadi. Makanya tadi Mbak Vivon, Bu mau wawancara tuh sebentar, ada mau bikin. Oh yang di bawah? Iya, minta pindah ke atas. Iya. Kayaknya dari Palu ya, bukan penduduk ya. Minta beef stick tadi. Itu kebetulan langganan saya, kalau tamu-tamu bule mintanya itu. 6 tahun berarti ada rasa yang sudah melekat di hati para penikmat. Iya. Udah di langit sehingga kemudian dapat bertahan, ada rahasianya di sini Mbak.
Mungkin ada Saya Iya, bestsellernya. bestsellernya andalan. ya Menu bestsellernya spesialnya. kami tongseng Solo. Tongseng. Iya. Tidak sempat nyoba kita ya. Ada suaminya Mbak Vivon kayaknya pesen tadi. Sabar ya. Tongseng ya, Bet? Ya tongseng itu sebenarnya dulu Hmm. dari daging kambing karena khasnya tongseng Solo itu dari daging kambing sebenarnya. Cuman kebetulan di sini agak susah nyarinya, baru harus belinya Iya. seekor. Jadi kita pas di kos-kos kan saya kan belajar juga masak dulu. Saya sekolahnya di Jakarta kebetulan, sekolah masaknya di Jakarta. Jadi kebetulan kalau masak kan harus tahu bahan bakunya berapa, nanti anunya dapatnya berapa. Setelah saya kos ternyata nggak dapet. Akhirnya saya ganti itu, tongsengnya ganti ke daging, tapi saya pilih daging yang bagus, daging khas supaya rasanya tetap enak, tapi ganti dagingnya saja. Tapi kalau kambing lebih enak sih sebenarnya. Aslinya pakai daging. Iya, karena saya kan asli dari sana, jadi kebetulan di sana itu sangat terkenal sekali tongseng Solo, tongseng Solo. Ini orang motong kambing nggak tiap hari. Iya, makanya kalau di sana kan daging, ya daging kan tersedia setiap hari, baru Iya. bisa beli kiloan kan. Heeh. Di Baru sini kita nggak, cari ke pasar Kalau lagi di sini- dulu. iya di sini nggak ada. Lagi kan. Ini Pernah tiga dulu dulu. pernah dapat langganan dari Padang, dari Padang sana. Padang Meloyo. Iya Padang Uloyo, cuma harganya mahal sekali, 3,5 juta. Iya. Paling murah itu 2,5 juta. Emang harga kambing sudah segitu. Iya, makanya itu akhirnya saya ganti ke ini sapi. Biasanya kita bisa beli daging kiloan. Iya, baru saya pilih Belum ada daging. Heeh. potongan hewan kambing ya. Iya, belum ada. Iya, belum ada kambingnya yang kalau sebenarnya paling enak itu pakai daging domba itu. Wow, cari domba lagi. Iya. Selain tongseng Heeh. Solo apa lagi? Kita nasi goreng seafoodnya juga enak. Nasi gorengnya Seafood. juga, iya. Iya, nasi gorengnya siapa tadi yang coba? Nah, tadi ada teman kami yang Iya. pesan tadi katanya mau. Iya, Pagi Pak nanti. Pulang. Iya, nasi Oh, gorengnya juga enak di sini. Oh, berarti Bu, waktu awal mulanya Ibu minta aku ya, Iya. pakai gerobak itu Iya. menu pertamanya itu Bu, tongseng. Kita dulu menu jualan gerobaknya malah menu unik-unik karena Nah. permintaan Pak Camat kan jangan menu yang di Ampana, harus menu Iya. yang luar daerah tapi yang unik supaya orang tertarik karena Iya. dulu kan ada Car Free Night Pak Iya, Camat masih Pak Camat Saiful kan yang Iya, Pak bikin ya itu saya bikinnya soto Betawi terus lontong sayur tapi yang lontong cap gomeh kebetulan waktu itu pas memang tahun baru Cina jadi Iya. saya bikin itu lontong cap gomeh soto Betawi sama kita sate ayam juga kita pilihan pakai daging tidak pakai urat-urat tidak pakai hatinya jadi memang khusus pakai daging tok tidak pakai kulit-kulit kan di sini kok sate ayam kan campuran ada kulit-kulit ada kan kadang orang nggak suka kan. Memang kan daging untuk sate itu harus daging yang bagus karena dia kan makanan sehat sebenarnya. Ingin memperkenalkan itu saja dulu. Terus ada kita jual juga apa ini? Ada batagor juga dulu ya. Somai Bandung ada dimsum juga. Ada jualan-jualan online saya itu masuk di gerobak semua dulu. Awal mulanya itu Bu ya. Iya. Terus Ibu terpikir, saya ingin buat kafe ini. Gimana? Siapa yang punya ide? Mungkin suami ke atau ibunya. Kan awalnya kan ke gerobak ini Bu. Iya, iya. Kenapa langsung beralih buat Ya, kafe? Kebetulan kan langganan-langganan saya coba Mbak PA punya tempat yang Request ya. kebetulan langganan-langganan saya dokter rumah sakit itu langganan di rumah sakit banyak banyak yang request bikin tempat aja nanti kita ke Dalange bilang gitu akhirnya kebetulan Pak Itua beli tanah pas di pinggir jalan jadi bingung mau pakai usaha apa gitu saya bilang nggak usah besar-besar dulu kan pertama cuman ini tambah sebelah situ tambah lagi atas iya, itu iya. bertahap kita juga ndak langsung begini ya kita pertama ini ruangan ini saja dulu kecil terus sebelah nambah lagi pas ada rezeki lagi nambah lagi soalnya bubur dulu sampai ditolak-tolak nggak ada tempat. Selain makanan
minuman kopi ada juga. Kopinya kita bestsellernya gula aren. Gula. Iya, karena itu anunya racikan anak saya. Kebetulan anak saya juga barista. Saya Iya, iya. Dia sekolah kopi juga. Oh. Heeh. Kita takaran-takaran sudah. Iya, sudah sama chefnya udah diajar. Sekolahnya itu pernah diajar juga anak-anak karyawan diajar di sini. Setahun kerja, saya kasih belajar. Akhirnya dia pulang kerja di Palu, pulang ke Palu, kerja di Palu. Karyawannya anak saya dulu. kalau jam bukanya Jam bukanya kita jam 11 sampai jam 11. Jam 11 siang sampai jam 11 malam. kalau di luar Ramadan Kalau di Ramadan kita jam 5 sore sampai jam 10 malam. berarti kalau pagi siang. Iya, kalau selama Ramadan ya. Selama Ramadan Lagi sudah bisa siap-siap kayaknya, Bu. ya, jam 11 kalau hari biasa, kalau yang Ramadan jam 5 sore. Iya. Ada yang bisa pesan online juga. Bisa Maxim. Drive. Lewat Maxim ya. Maxim atau Drive bisa. Oke, sahabat Fiti, Akada Langit sangat welcome terhadap baik masyarakat muda, Ya. kemudian ibu juga, keluarga, semua kalangan ya. Bisa pesan online juga ya. Dan dari anak yang Ya. iya kan biasanya ada yang masih SD tapi sudah pada gaul ya SD sekarang ya. Zaman-zaman sekarang ini ya. Ya pada nyari-nyari kafe, Iya. mobilnya di kafe, Masya Allah, SMP, SMA, yang pasti di langit itu sangat cocok untuk semua kalangan. Jadi untuk sahabat Titi yang masih cari-cari kafe, tidak perlu meragukan di langit karena sudah 6 tahun Ya. konsisten dengan menu dengan Iya, rasa yang Sama. sangat pasti kembali lagi ke sini ya. Iya. Pas orang makan ketika dia merasa enak, cocok pasti balik lagi, dan itu yang terjadi, balik lagi Iya. sehingga membuat The Langit masih ada dalam jangka waktu yang panjang, 6 tahun loh, bukan waktu Iya, yang waktu yang- singkat di tengah Iya. industri kafe, katakanlah Iya. seperti itu ya. Yang banyak sekali orang bikin Paham. kafe, ada yang baru bikin terus tutup lagi Iya. karena mungkin sesuatu dan lain hal, tapi The Langit masih ada, di alamatnya tetap sama. Di mana Mbak alamatnya? Jalan Ahmad Yani nomor 26. Iya, tepatnya di Depan depan Masjid Masjid. Dondo. Saya masih penasaran dengan daging domba itu kan. Mungkin nanti bisa dibuat. Kalau ada dagingnya nanti saya buatkan. Oh, iya. Iya, bawa ke sini aja nanti saya buatkan. domba ya. Ya, kalau pas ada yang motong domba mungkin Iya. dijual kilo, nanti bawa ke sini aja saya masakkan. Asik. Saya sering dimintai tolong sama Pak Kapolres biasa, iya. Pak Kasat Lantas. Masak bawa ikan ke sini, bawa daging, Bu Sri masakkan ini. Kalau langganan saya semua di Polres langganan saya. Iya. Selama saya punya kafe pertama yang Polres. Bisa. Kasih tahu. Seperti masih sedikit. Dikasih tahu aja. Di sini. Ada kan. Masih lagi. Benar. Masyarakat Ampana enggak usah perlu takut, di sini harganya terjangkau. Asik. Mungkin kelihatan dari luar kan kafenya itu mungkin cuma kebanyakan yang bawa mobil saja yang bisa masuk. Ya. Saya welcome, semua orang bisa masuk sini. Anak muda, kita harganya terjangkau. Kopi sama makanan itu harganya sesuai dengan kantong orang Ampana. Tidak kemahalan. Tidak kemahalan, sesuai Meskipun dengan tempatnya rasa. sama. Iya, Kita ini di Iya. yang ber-AC, sedang kita di harganya tetap di ruang kafe kita ngambil bersahabat. ruangan. Jadi dari kalangan apapun bebas Bisa masuk. bisa masuk ke sini ya. Jadi Masa jangan ada lagi yang bilang itu kafe kayaknya mahal ya. Iya. Nah, jadi welcome. Berarti Begini sini, ya, nah, nanti dulu dicoba ya. dicoba dulu. Masa kalah sama bule. Ya, maksudnya sama bule kita yang asli ya. Iya. Sini sama bule yang lebih berani ya. Ya, karena tamu saya itu kebanyakan bule Oh, bule. daripada orang lokal. Kalau bulan Juli sampai September itu masuk ke The Langit pasti kayak suasananya kayak di Bali. Gitu ya, Bu ya. Ya, karena hampir 90% tamu saya itu orang barat. Keren. Tamu-tamu saya banyak orang luar negeri, seluruh negara sudah pernah datang ke Cafe The Langit. Keren, Bu. Iya. Mantap.
Oke. Bisa direkomendasikan kemana yang suka makanan Indonesia ada, makanan Nusantara, makanan Western ada, makanan Korea ada, makanan Chinese food ada. Semua ada di sini. Jadi semua tipe ke lidah bisa masuk ya. Iya, bisa request juga. Lidah luar negeri, lidah Iya, ampana. nasional bisa. Oke. Sampai di sini bincang-bincang kita dengan Mbak Sri owner Langit. Oke, sukses terus Mbak Sri ya. Terima kasih Bu. Tambah cantik, tambah maju usahanya. Terima Dia kasih. apa mantap kerja sama kita. Iya. Jadi Oke, terima kasih Mbak Titi. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.